Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Penny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Penny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Penny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan mengemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. 1. Gerakan kucing mencakar-cakar. Bisa ya? Ya, yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Bisa? Bisa. Lalu yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Bisa ya? Nah, bisa kalian praktekkan di rumah ya, di rumah masing-masing. Yuk lanjut. Ayo bercerita. Penny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Ya, ini dibaca saja ya, karena temannya pada di rumah ya. Yuk kita dibaca dulu yuk. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan keringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumbernya dari rumahdongeng.com. Ya, ayo tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Pesannya apa? Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Ya, yuk lanjut yuk. Ayo berlatih. Sore hari Penny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Penny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam-ayam Penny ada yang bertelur. Hari ini Penny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Berarti 20 dibagi 5. Ya. Kotaknya ada berapa?
ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Jika telur disimpan 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 telur. Betul ya, 4 semua. Jika ditulis ya dalam lambang bilangan ini, perkaliannya berarti 5 kali 4. 4-nya ada 5. Betul? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ada 5 semua ini ya. Nah, itu hasilnya 20. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur masing-masing kotak? Kotaknya dulu 1, 2, 3, 4, 20 bagi 4, 5. Berarti isinya 5 ini ya. Nah, jika telur ia simpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kotak isinya 5. 5, 5, 5, 5. 5-nya ada 4. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya, yaitu 5 dikali 4. 4-nya ada 5. Sama saja 4 dikali 5 yang tadi ya ini. Nah, 5 kali 4 sama saja 4 kali 5. Tapi konsepnya beda ya. Kalau 5 kali 4, 4-nya ada 5. Kalau 4 kali 5, 5-nya ada 4. Nah, seperti itu. Jelas ya? Lanjut. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Nah, ini sudah Pak Guru gambarkan ya. Nah, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Benny beli 14. Kelincinya ada 2. Berarti 14 bagi 2. Nah, ada 7 ya. Berarti, nah ini kelincinya ya. Ini kelincinya 2 dilambangkan dengan kotak ini ya ceritanya. Nah, isi berarti dapat berapa tiap kelinci? Dapat 7. Jika wortel bernomor 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya. Kita dapat menuliskannya berarti 2 kali 7. 7-nya ada 2. Nah, itu bisa ya. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapat berapa wortel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti setiap kelinci mendapat 2 ya. Jika wortel diberikan 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel ya. Berarti 7 dikali 2. 2-nya ada 7, 14 hasilnya. Ini oh ya ini ada yang kurang ini, maaf ya, ini 14 ya. Nah, maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. 2 dikali 7 sama saja 7 dikali 2. Tapi ingat konsepnya beda ya. 2 kali 7, 7-nya ada 2. 7 kali 2, 2-nya ada 7. Ya, jelas ya? Nah, alhamdulillah selesai. Begitu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.